Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Jamal Rohman MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Adelia Andriani dengan nomor NPM 240621230002, Prodi PAI. Baiklah, topik yang saya bahas kali ini ialah mengenai Islamisasi di Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang dengan sebutan gurunya para orang-orang Jawa. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini merupakan salah satu dari 9 wali penyebar Islam di tanah Jawa. Gunung Jati yang menjadi gelarnya itu sebenarnya diambil dari nama gunung. Sebenarnya sih hanya sebuah bukit bernama Gunung Jati di kota Cirebon. Di puncak bukit tersebut beliau dimakamkan. Selain sebagai Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga merupakan sultan pertama di Kesultanan Cirebon yang didirikannya atas dukungan penuh dari Kesultanan Demak di tahun 1478 Masehi. Sejarah Cirebon dengan jelas mencatat jati diri silsilah Sunan Gunung Jati yang nasabnya dapat diurut hingga ke Rasulullah SAW. Dari garis ayah, Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam atau Nurul Alim dari Bani Hashim. Sedangkan dari garis ibu, beliau merupakan putra dari Nyi Rara Santang atau Syarifah Mudaim binti Prabu Jaya Dewata atau Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi. Sunan dalam budaya suku-suku di Pulau Jawa adalah sebutan bagi orang yang diagungkan dan dihormati. Biasanya sih karena kedudukan dan jasanya kepada masyarakat. Kata ini merupakan penyingkatan dari susuhunan atau berarti tempat penerima susunan jari yang 10 atau dengan kata lain sesembahan. Sunan Gunung Jati juga memiliki banyak nama, diantaranya Syarif Hidayatullah, Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Syahid Kamil, Bulkiyah, Syekh Majkurullah, dan Makdum Jati. Sedangkan dalam babad-babad ia disebut Syekh Nuruddin Ibrahim Ibnu Israil, Syarif Hidayatullah, Said Kamil, Maulana Syekh Makdum Rahmatullah, yang kemudian diangkat menjadi Sunan Gunung Jati. Dari sejumlah nama tersebut, yang paling dikenal di masyarakat adalah Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah. Serta masih banyak nama lain yang dikenal oleh masyarakat sebagai nama Sunan Gunung Jati. Namun masih diperdebatkan oleh para sejarawan apakah termasuk Sunan Gunung Jati atau bukan, yaitu Falatehan atau Fatahillah. Masuk materi yang selanjutnya, yaitu Islamisasi di Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang pada tahun 1470 Masehi mendapat restu dari Pangeran Cakrabuana dan Dewan Wali Songo yang diketuai oleh Sunan Ampel telah menghentikan upeti kepada kerajaan Pajajaran yang menandakan telah berdirinya Cirebon. Cirebon di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran dan menjadi negara kerajaan Islam yang berdaulat. Kerajaan Sunda Pajajaran sendiri pada saat itu dipimpin oleh raja yang bergelar Sri Paduka
atau Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Tempat pertama Islam diperkenalkan di wilayah Cirebon adalah Pelabuhan Muara Jati dan Dukuh Pasambangan. Orang pertama yang mengenalkan Islam adalah Syekh Lutfi Syekh Datu Kahfi yang kemudian menetap dan mendirikan pesantren di Cirebon. Keberadaan pesantren merupakan awal dari proses Islamisasi yang terkoordinir, yang sebelumnya proses penyebaran hanya melalui sanak saudara kemudian menjadi lebih luas. Islamisasi yang diusahakan di Cirebon sendiri tidak serta-merta diterima oleh masyarakat. Karena pada dasarnya Cirebon merupakan bekas daerah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan tersebut bercorak Hindu-Buddha. Proses Islamisasi di Cirebon sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat, dengan kepercayaan-kepercayaan lama bercampur dengan agama-agama yang pernah masuk. Hingga sekarang agama Islam masuk pun ciri percampuran budayanya masih terasa. Di antaranya adalah perayaan Panjang Jimat dan Rosulan. Pada saat sedang giat-giatnya mengajarkan agama Islam di Banten, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dipanggil pulang ke Cirebon karena tenaganya sangat dibutuhkan oleh Raja Cirebon. Setibanya di Cirebon, Sunan Gunung Jati diserahi tugas untuk menggantikan Sri Mangana Pangeran Cakrabuana Haji Abdullah Iman Al-Jawi sebagai raja di Kerajaan Islam Cirebon yang telah dikuasainya selama 30 tahun. Kemudian setelah menyerahkan kekuasaan pada Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati memilih hidup sebagai muslim yang soleh dengan mempelajari ilmu ma'rifatullah. Lalu tentang penobatan Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Kerajaan Islam Cirebon dilakukan oleh para wali yang tergabung dalam Wali Songo. Wali Songo tersebut berasal dari Jawa Timur, diantaranya Raden Patah dari Kesultanan Demak yang didampingi oleh Panglima Perang Kesultanan Demak yaitu Fadilah Khan. Peristiwa penobatan Syarif Hidayatullah sebagai Raja Kerajaan Islam Cirebon terjadi pada tahun 1479 Masehi. Sejak tahun itulah Caruban Larang atau Cirebon menjadi pusat sebuah kesultanan Islam. Strategi Sunan Gunung Jati dalam pengembangan agama Islam di Cirebon dilakukan dengan pendekatan agama, ekonomi, politik, dan kultural. Dengan pendekatan tersebut, maka dalam waktu yang relatif singkat, Islam dapat menyebar hampir ke seluruh wilayah Jawa Barat, terutama di Cirebon. Setelah Sunan Gunung Jati menjadi penguasa Kerajaan Islam Cirebon, secara damai ia mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Pada saat itu, beribu-ribu orang berdatangan kepada Sunan Gunung Jati untuk berguru agama Islam. Pada awalnya, kepala-kepala daerah di sekelilingnya mencoba menantang gerakan itu. Tetapi mereka melihat tantangannya tidak berguna. Mereka membiarkan diri mereka sendiri terseret oleh gerakan tersebut. Para bupati seperti Galuh, Sukaputra, dan Limbangan menerima dan memeluk agama Islam dan menghormati Sunan Gunung Jati. Para penguasa di sekitar Cirebon menganggap bahwa Sunan Gunung Jati adalah sebagai peletak dasar bagi dinasti Sultan-Sultan Cirebon. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sunan Gunung Jati menggunakan sistem desentralisasi. Adapun pola kekuasaannya Kerajaan Islam Cirebon menggunakan pola kerajaan pesisir di mana pelabuhan mempunyai peranan yang sangat penting dengan dukungan wilayah pedalaman menjadi penunjang yang sangat vital. Struktur pemerintahan Kerajaan Islam Cirebon menurut Carita Purawakarta Caruban Nagari terdiri dari Tumenanggung sebagai pemimpin tertinggi, kemudian penasehat, dan
pimpinan tentara atau laskar, yaitu para adipati, kemudian para pemimpin wilayah yang lazim disebut dengan Ki Gedeng. Adapun program-program yang dijalankan dalam memimpin pemerintahan di Cirebon, Sunan Gunung Jati adalah intensitas pengembangan agama Islam ke segenap penjuru Tatar Sunda. Sedangkan di bidang ekonomi, Sultan menekankan bidang perdagangan terutama dengan negeri-negeri di wilayah Nusantara. Selain itu, dikembangkan pula hubungan perdagangan dengan negeri seperti Campa, Malaka, Cina, India, dan Arab. Nah, setelah membangun kekuatan-kekuatan ekonomi, Sunan Gunung Jati juga sebagai kepala pemerintahan melakukan penataan pemerintahan baik di pusat maupun di wilayah-wilayah negeri. Untuk kelancaran pemerintahan, maka Sultan menempatkan kerabat-kerabat dan ulama-ulama besar sebagai unsur pimpinan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Menyadari posisi Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam, pusat kekuasaan politik, serta pusat perekonomian yang sangat strategis, maka Sunan Gunung Jati mempercepat pengembangan kota tersebut. Untuk hal itu, maka ia menjalin hubungan dengan kerajaan Islam pesisir utara Jawa, yaitu Kerajaan Islam Demak. Untuk sarana politik, Sunan Gunung Jati memperluas bangunan istana Pakungawati sebagai tempat pusat kegiatan pemerintahan. Kemudian di bidang ekonomi, Sultan Cirebon selain memperluas jaringan perdagangan untuk mendukung kegiatan ekonomi, dibuat jalan-jalan antara istana ke pelabuhan Muara, Jati, dan Pasar. Setelah Cirebon berada di bawah kekuasaan Kesultanan Islam yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Syed Kamil atau Syekh Jati atau Sunan Gunung Jati, maka kota tersebut tumbuh menjadi pusat kekuasaan politik Islam di Jawa Barat atau Tatar Sunda. Selain itu, Cirebon di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah selain sebagai pusat kekuasaan Kesultanan Islam, juga merupakan pusat penyebaran agama Islam dan sekaligus sebagai pusat perdagangan yang menjadi lintasan perdagangan internasional, yaitu lintasan perdagangan jarak jauh Long Distance Trader Line yang dikenal sebagai perdagangan jalur sutra. Dengan demikian, maka dalam waktu singkat di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati, Cirebon tumbuh menjadi sebuah kota yang berkembang dari kota sebelumnya. Sebagai sebuah kota yang berkembang dari sebelumnya, Cirebon mempunyai karakteristik diantaranya sebagai berikut. Pertama, tumbuhnya kehidupan kota yang bernapaskan Islam dengan pola penyusunan masyarakat serta hierarki sosial yang kompleks. Kedua, berkembang arsitektur baik yang sakral maupun yang profan seperti Masjid Sang Cipta Rasa, keraton, dan bangunan lainnya yang mengadaptasi rancang, bangun, dan ornamen pra-Islam. Yang ketiga, tumbuhnya karya seni baik itu seni pahat, seni lukis maupun sastra Islam. Hal ini bisa dilihat dari hasil karya seni seperti seni batik, seni musik, kaligrafi, dan karya sastra serta lainnya. Yang keempat, tumbuh subur pesantren Islam yaitu pesantren di sekitar Cirebon. Yang kelima, Cirebon masuk dalam jaringan penyebaran agama Islam yang dipimpin oleh Wali Sanga. Nah, di samping hal-hal tersebut, yang menjadikan tumbuhnya Cirebon sebagai sebuah kota yang berkembang adalah pertama, dukungan sarana dan prasarana esensial pemerintahan dan ekonomi sebagai sebuah ibu kota kerajaan pesisir seperti keraton sebagai tempat kediaman resmi raja atau kepala negara atau susuhunan, dan pusat pemerintahan terletak tidak jauh dari pelabuhan Muara Jati. Ada pula Masjid Agung sebagai tempat ibadah dan tempat merumuskan program pengembangan agama Islam.
Dan pelabuhan utama Muara Jati dapat diandalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kerajaan, serta jalan raya utama yang menghubungkan keraton sebagai pusat pemerintahan dengan pelabuhan sebagai pusat perekonomian dan masjid sebagai pusat keagamaan. Lalu ada pasar sebagai pusat perdagangan di Pasambangan. Kedua, telah dikuasainya daerah-daerah belakang atau hinterland yang diandalkan untuk mensuplai bahan pangan. Ketiga, dibentuknya pasukan laskar yang dipimpin para dipati atau panglima yang berwibawa dan loyal pada kerajaan. Keempat, adanya penasehat raja di bidang pemerintahan maupun agama. Kemudian diangkatnya penasehat yang merupakan pembantu utama di tingkat pusat. Kemudian kepala wilayah yaitu Ki Gedeng yang loyal pada raja dan berdedikasi tinggi dan berwibawa. Kelima, terjadinya hubungan antar negeri yang erat antar Cirebon dan Demak. Wafatnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi. Ia dimakamkan di Desa Astana yang terletak sekitar 3 km di sebelah barat kota Cirebon, Jawa Barat. Sebelum meninggal pada usia 89 tahun, ia menyerahkan kekuasaannya pada putranya yaitu Pangeran Pasarean. Setelah itu, ia memusatkan dan menghabiskan sisa hidupnya dalam urusan keagamaan, sedangkan daerah Kesultanan Cirebon beserta perluasannya diserahkan kepada tokoh-tokoh lainnya. Untuk daerah Banten diserahkan kepada putranya yaitu Pangeran Sabakingking. Untuk daerah Jakarta diserahkan kepada Rala Lahut dan daerah Pajajaran diserahkan kepada pamannya yaitu Haji Zulaiman serta Tegal diserahkan kepada Raja Sanggara. Nah, itulah peranan Sunan Gunung Jati pada Islamisasi Cirebon. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.